Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bersama dengan kawan-kawan senior-senior ya. Saya juniornya. Alhamdulillah di kawasan Kota Mekah Al Mukarramah ini masih termasuk kepada kawasan Tanah Haram dan sungguh luar biasa di antara gersangnya tandusnya Kota Mekah Al Mukarramah terdapat sebuah oase, terdapat sebuah sungai, terdapat banyak tumbuh-tumbuhan yang insya Allah akan kami belusukan. Kami lihat seperti apakah gurun atau seperti apakah hutan-hutan yang ada di antara gersangnya Kota Mekah Al Mukarramah. Bersama kami ada El Bahar, ada Ustadz Baden, ada Ustadz Duden Abdul Salam. Insya Allah kita akan refreshing dan insya Allah akan menambah keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanallah, luar biasa para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dengan Kang El Bahar. Mungkin Kang El Bahar bisa sedikit menjelaskan tentang asal usul sungai yang ada di hadapan saya ini. Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya, pastinya tidak menyangka sekali karena selama ini kita di Kota Suci Mekah Al Mukarramah ini hanya melihat keindahan, kemewahan dan kemegahan saja. Tapi saat ini kita sudah berhadapan dengan salah satu sungai dan juga rumputnya yang tumbuh cukup bagus begitu ya. Sehingga membuat kita penasaran, terkhusus saya pribadi ya. Jadi air ini teman-teman, ini pembuangan dari Masjid Haram. Nah, yang istimewanya lagi air ini tercampur dengan air Zam-Zam yang biasa dipakai wudhu, lalu kemudian minum yang tidak habis, kemudian dibuang sia-sia begitu saja, dan ini ngalir ke sini teman-teman begitu ya. Makanya kita lihat di sini airnya cukup jernih, bagus, bersih karena ini tercampur dengan air Zam-Zam teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Iya. Dan insya Allah ini masih berada di Tanah Haram ya. Iya. Sehingga insya Allah pastinya kita berharap ada banyak keberkahan juga ya dari tempat ini. Karena ini tentu saja masih berada di Tanah Haram Kota Suci Mekah Al Mukarramah begitu. Iya ya. Kang Bahar, jadi intinya ini adalah air serapan atau air pembuangan dari air-air yang ada di toilet-toilet Masjidil Haram. Bahkan pembuangan dari air Zam-Zam yang disediakan dari keran-keran yang ada di tempat saya ataupun di Matap ya. Nah begitu ya. Terima kasih Kang El Bahar, dan ini juga ada sahabat saya Kang Ustadz Baden. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambahkan sedikit informasi mengenai sungai ini Kang Ustadz? Salam kenal buat para fan AD Adventure dimanapun berada. Iya. Mengenai tentang sungai yang kita saksikan di sini, airnya sangat deras dan juga mengalir jernih. Menurut informasi dari pemilik Lebah barusan, bahwa air ini serapan daripada pembuangan air Zam-Zam yang berada di Masjidil Haram. Jadi campuran gitu, campuran daripada air-air yang berada di perumahan, air yang berada di Masjidil Haram, yang di toilet, yang di tempat wudhu, semuanya pembuangannya ke sini. Jadi masya Allah tabarakallah. Sebetulnya ini kalau diolah ini air jernih sekali. Jadi bisa diminum juga. Akan tetapi kalau kita semena-mena minum dari sini takutnya jadi penyakit gitu kan. Iya. Karena ini termasuk agak-agak kotor. Iya, apalagi. Tapi kalau kita lihat di sana juga memang ada sumur bor yang khusus airnya itu disedot, dijual ke perumahan-perumahan untuk wudu dan mandi. Jadi kalau kita lihat di sini ada jembatan dan di sana juga terowongan atau sungainya. Ini yang tembus ke Masjidil Haram. Jadi seperti itu. Jadi sangat unik dan menarik di Kota Suci Mekah Al Mukarramah yang kelihatan batunya gersang, hitam legam. Akan tetapi di sini sangat subur sekali, masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Kita takjub selalu memuji kepada Allah ini atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di sana juga banyak perhutanan yang hijau ranau karena subur daripada air tersebut. Ya ini mungkin sudah pastilah keberkahan daripada air Zam-Zam dan Masjidil Haram. Dari sini ke Masjidil Haram kurang lebih 27 km. Oh ya. Tapi ini masih di dalam kawasan Masjidil Haram. Iya, ini masih di dalam kawasan Tanah Suci Haram. Tanah Suci Masjidil Haram. Tanah Suci Haram. Insya Allah sholatnya pun di sini dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Insya Allah. Subhanallah. Terima kasih Kang Ustadz.
Nah, inilah para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungai ini bukan dari air yang datang dari gunung, tetapi ini adalah air pembuangan dari toilet ataupun air zam-zam yang ada di Masjidil Haram. Hutan belantara yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Pohon syaukah. Oh, atuh lele ada, lubang ada, tapi lubangnya lubang besar, lubang batu. Lubang batu. Pohon syaukah, banyak sampah-sampah karena mungkin sewaktu-waktu daerah ini bisa tergenang air bah, banjir ya. Inilah pohon syaukah, pohon-pohon yang tumbuh sebagai pakan ternak unta. Banyak burung-burung yang dengan bebasnya di sini dengan bisa menikmati keindahan alam ini ya, karena di sini burung-burung tidak diganggu ya. Termasuk saya sendiri, karena kita jarang-jarang melihat tempat beginian, jadi sedikit mengobati rasa rindu ke kampung halaman, guys. Makanya kita selalu ekspor tempat-tempat yang begini, karena selain daripada unik, menarik, juga menghiasi pandangan kita begitu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang El Bahar, bahwa dengan adanya kita di tempat ini bisa sedikit mengobati kerinduan kita terhadap kampung halaman. Rindu terhadap orang tua kita, rindu terhadap kampung halaman kita, di mana kita bisa menikmati masa-masa indah saat-saat kecil, bisa berenang, bisa salto di sungai-sungai yang dekat dengan rumah kita. Nah, ini sekedar penghibur, sekedar refreshing kita berada di kawasan ini. Alhamdulillah. Wasyukurillah, tadabur, tafakur, tasyakur, sehingga kita bisa lebih mencintai lagi junjungan kita Rasulullah SAW, dan kita bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita, meningkatkan lebih bersyukur lagi terhadap anugerah karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan terhadap hamba, terhadap umat manusia.